Wah, kita nggak sabar nih nunggu komentar dari Dewan Masjid Indonesia di Grassroots. Wah, gimana? Udah dibatalin sama FIFA, Bos? Oh, udah dibatalin. Tapi tetap kan bahwa kita minta kejelasan gitu. Kejelasan apa? Kejelasan maksudnya ini dari pejabat-pejabatnya udah nih, kalau misalkan emang bisa nggak usah datang, udah nggak usah. Kita kan dari bawah nih menolak. Kan udah jadi acaranya. Acara nggak jadi, kalau tetap mesti didatengin bagaimana? Mau datang gimana kalau nggak ada? Ya kalau mungkin begitu, kalau mungkin, kalau udah nggak ada ya udah nggak apa-apa, kita girang. Paling minta penjelasan aja. Iya, kalau itu kan Dewan- pendapat dari Dewan Masjid Indonesia itu karena Pak Yusuf Kala sih sebagai Betul. ketua gitu kan. Tetapi penting di tingkat Cuman dari grassroots. tingkat kita ini sebenarnya kan kita menolak. Nah, Dari tingkat kita nih, kita kan juga banyak ikutin perkembangan nih dari, ini Pak Hendi, dari demo dari segala tingkat macam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita rame-rame, masih bersama Om Lim dan Haji Andi. Wah, keren kan dari pecinya aja. Nah, Om Lim, apa kabar? Alhamdulillah. Bang Haji Andi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Nah, walafiat. sebelum kita mulai ngobrol, ini masih soal timnas Israel, penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U20 yang nantinya akan dilakukan di Indonesia. Kita akan lihat komentar dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kala, yang disebut Ketua Dewan Masjid karena di berita di TV One disebutkan seperti itu. Nah, kita akan kasih lihat teman-teman videonya. Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia tidak ada kaitannya dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang terus mendukung Palestina. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah munculnya penolakan terhadap tim sepak bola Israel yang akan berlaga di Indonesia. Apa pula kemudian pemirsa pandangan dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang juga merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kala, atas polemik ini? Saat ini kita sudah bergabung bersama beliau. Assalamualaikum, selamat petang Pak Yusuf Kala, selamat berbuka puasa sebelumnya. Ya. Pak Yusuf Kala, kalau menurut Bapak apakah sebaiknya langkah ataupun bahasanya beginilah, apakah langkah yang dibuat oleh Pak Jokowi ini sudah tepat menerima tim Israel untuk bertanding di tanah air meskipun kita mendukung kemerdekaan Palestina? Sepak bola ini penting karena ini merupakan suatu olahraga yang paling populer dan kita dan semua orang suka sepak bola, walaupun prestasi kita belum naik, tapi justru itu untuk prestasi naik maka perlu adanya suatu upaya yang besar untuk masyarakat untuk atau pelapangnya muda jalan sepak bola, ikutan sepak bola itu masalah pertama sebenarnya, bahwa kita setuju kebijakan itu, dan kalau setuju pemerintah kan konsekuen. Ya yang agak kurang setuju kan beberapa gubernur, kalau masyarakat sejak dulu. Tapi ini yang saya kira yang dikhawatirkan juga ini karena beberapa gubernur bersikap berbeda. Tentu pemerintah usaha dalam hal ini Pak Presiden dapat memberikan kebijakan instruksi untuk melaksanakan hal tersebut karena sudah disetujui. Pak JK, bagaimana Bapak menilai ketika ada pihak yang mengaitkan bahwa ini bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalau kita menerima Israel bertanding di tanah air? Bahkan ada juga menyebutkan ini sama saja melegitimasi penjajahan, Pak. Saya kira itu anggapan itu terlalu jauh. Pertama kita lihat dulu tentang apa yang terjadi di Palestina dengan Israel. Konflik antara Palestina dengan Israel itu sudah 75 tahun. Artinya konflik yang menimbulkan peperangan sejak tahun 48 itu sudah terjadi. Kemudian tahun 67, kemudian tahun 71 itu juga terjadi suatu perang besar yang kali terjadi perang. Yang perang itu sebenarnya sebagian besarnya negara-negara Arab sekitar Palestina itu, dalam hal ini Mesir, Jordan, Syria, itu yang berperang dan itu yang mengalami juga kerugian besar untuk mendukung Palestina itu. Jadi itu tadi. Nah, dalam kondisi dahulu ya tentu sejak dahulu kita mendukung Palestina, kita dukung itu secara politik. Tapi kita hanya bisa berbicara seperti itu, hanya mendukung, mendoakan dan mendemo. Kita tidak bisa berbuat banyak.
dalam perang kita tidak bisa kirim pasukan, kita tidak kirim senjata, tidak. Kemudian juga setelah itu sekarang ini saya kira itu anggapan itu terlalu jauh. Pertama kita lihat dulu tentang apa yang terjadi di Palestina dengan Israel. Konflik antara Palestina dengan Israel itu sudah 75 tahun. Artinya konflik yang menimbulkan peperangan sejak tahun 48 itu sudah terjadi. Tengah. Jadi era sekarang ialah bagaimana menyelesaikan konflik Palestina itu secara damai dengan dialog perdamaian. Oke teman-teman, kita lihat lagi versi lain dari Pak Yusuf Kalla waktu diwawancarai di Phnom Penh, Kamboja. Jadi dia diwawancarai oleh wartawan asing. 1948, 1960. What's your opinion? Yeah, my opinion is let's separate opening waters. All is one of making Oke, kita udah lihat tadi pernyataan Pak JK di TV One, tadi wawancara TV One itu ditulis oleh TV One, di bawahnya itu di captionnya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Nah sebelumnya juga pewawancara presenter dari TV One itu menyebutkannya Pak JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Nah entah apa kesepakatannya di sana. Nah kemudian waktu di Phnom Penh juga Yusuf Kalla ditanya oleh wartawan asing dalam bahasa Inggris dan menjawab kurang lebih pisahkan olahraga dan politik, ya. Itu terkait dengan penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U20. Nah, ini kita langsung nih kita komentarin nih teman-teman ya. Kebetulan ini ada Haji Andi, dia adalah aktivis masjid di Jakarta, Betawi asli, dan pengurus Dewan Masjid Indonesia juga, tapi di level paling grassroots ya, kelurahan atau kecamatan. Kelurahan. Wah, keren banget itu sebenarnya, karena itu yang paling di grassroots. Dan tentu saja Om Lim, Pak Haji Mursalin atau populer disebut Om Lim, Ketua KISDI. KISDI itu apa? Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Wah, tadi pagi kita konferensi pers bersama Mercy dan AWG juga terkait ini, dan salah satu pernyataan pentingnya adalah Pak Jokowi jangan ragu untuk menolak timnas Israel. Nah, seperti itu. Seperti Pak Soekarno pada saat itu. Nah, kita akan bahas ya soal tema-tema seperti itu. Soal pisahkan politik dan olahraga. Really? Benarkah gitu? Dan kemudian tadi Pak JK bilang konflik di sana udah berbeda saat ini. Indonesia bisa berperan sebagai pendamai antara untuk Israel dan Palestina. Dan yang terpenting lagi ini adalah Pak JK ini mendukung, ya, kalau kita lihat di beritanya yang TV One itu judulnya JK dukung timnas Israel ke Indonesia gitu. Jadi ini menarik nih. Ini JK sebagai Ketua Dewan Masjid atau sebagai pribadi atau sebagai mantan wakil presiden atau apa? Nah ini menarik. Oke, langsung aja Om Lim. Ya, sebenarnya kita sudah merasa senang dalam beberapa hari ini terkait rencana kedatangan timnas Israel bersama-sama di tingkat tokoh, rakyat, dan bahkan pejabat bersepakat untuk bulat menolak timnas Israel dengan beberapa alasan yang sangat kuat sekali. Tetapi itu sudah beberapa kali kita bicarakan. Kali ini kita tentu harus mengomentari dari Bapak yang terhormat Yusuf Kalla. Karena di TV itu saya lihat beliau itu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kita tahu padahal bahwa umat Islam, rakyat, dan bahkan tidak tanggung-tanggung Gubernur Bali dan beberapa gubernur lainnya nampaknya akan menyusul bahwa juga sepakat untuk menolak karena alasan konstitusi dan alasan fakta bahwa namanya Israel itu sampai detik ini sudah puluhan tahun tetap menjajah dan bahkan lebih keji dan lebih kejam. Tadi Pak Yusuf Kalla menyatakan bahwa pertandingan sepak bola bisa membuka peluang untuk perdamaian.
Saya kira ini ada suatu prediksi ketidakpastian untuk menjawab suatu kepastian. Ketidakpastian itu adalah mungkin tadi, ya, bahwa ini bisa menjalin persaudaraan. Padahal setiap hari di keadaan di Gaza itu sangat menyedihkan, di Aqsa menyedihkan. Malam ini tadi, ya, mereka menggunakan Masjid Aqsa itu untuk sepak bola, orang-orang Israel itu. Kemarin orang itikaf ditembaki. Apakah Pak Yusuf Kalla sebagai ketua Dewan Masjid tidak merasa miris? Kemudian kita meminta mengemis-ngemis, ayo kita ikut sepak bola Indonesia, kemudian nanti bisa mendamaikan. Ini bukan masalah poso, Pak. Ya. Jadi saya kira, maaf, kami terpaksa mengeluarkan pernyataan seperti ini karena akibat dari pernyataan Bapak sendiri. Ya. Janganlah tidak mewakili apa itu anggota Dewan Masjid, masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kalau Bapak sebagai secara pribadi, oke, kita akan mendengarkan itu. Tapi faktanya sekarang belum apa-apa, FIFA kemudian sudah mereka mengalihkan seolah-olah kita mencampur adukan antara politik dengan sepak bola. Padahal kita tahu sendiri bahwa baru kemarin, ya, FIFA mendiskualifikasi Rusia karena sedang menginvasi Ukraina. Kemudian dia tidak bisa ikut serta pertandingan sepak bola di Qatar. Jadi dia berstandar ganda. Mereka itu kalau orang Jawa mau nguplui, Pak. Mau nguplui itu membohongin, Pak, orang Indonesia. Ya. Dia mau main-main saja, mau mengadu domba, Pak. Coba sekarang bayangkan kalau kita sekarang hanya mengatakan bahwa jangan mencampur adukan sepak bola. Tapi kemarin mereka membuka Museum Holocaust di Sulawesi itu atas dasar apa? Kalau bukan untuk mengganggu Indonesia. Nanti misalnya dia melakukan hubungan perdagangan. Ini kan jangan hubungkan perdagangan atau bisnis dengan masalah masalah penjajahan Palestina, seolah-olah Indonesia sudah tidak mendukung Palestina. Nanti apalagi? Terus hubungan segala macam. Nah, justru hubungan itu segala macam halnya. Dan inilah mengapa rakyat Indonesia bangga dengan Soekarno. Ya, dia sudah melakukan sejumlah penolakan lah terhadap Israel, bahkan rela untuk dipecat dari Olimpiade pada saat itu, dan beliau membuat sendiri Olimpiade Ganevo, luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya dirindukan oleh rakyat. Kalau justru sekarang dari para pejabat, maaf ini, bersemangat terus melakukan seperti itu, ini kebangkitan marah rakyat itu malah makin bangkit, Pak. Percayalah. Dan bahkan kalau kita mau, kita akan membangkitkan seluruh dunia bahwa rakyat anggota rakyat di seluruh negara untuk menolak Israel. Ini bisa terjadi seperti di Qatar. Ya, mereka mengeluh-elukan Palestina. Ya. Tidak ada kaitannya dengan Palestina, satu negara, tapi menang dia tetap membawa Palestina. Ini semangat dunia, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa ini sudah tidak terjadi suatu pertikaian, mereka berdamai, itu salah besar, Pak. Kita ini kan wirawiri, Pak, rakyat Indonesia ke Gaza. Saya lihat sendiri keadaannya bagaimana. Setiap detik, setiap waktu, keinginan Israel mau nembakin orang-orang Gaza dengan sangat mudah. Dan bahkan seluruh masjid, puluhan ribu masjid di Palestina, ya, Bapak sebagai ketua Dewan Masjid, itu semua menara-menara masjid itu, Pak, itu sudah hancur semua, ditembak-tembaki untuk latihan-latihan tembakan. Jadi nggak ada yang utuh lagi menara-menara masjid itu. Ini penghinaan. Jadi lebih cepat untuk bisa menghukum Israel itu adalah mengkucilkan dia dari masyarakat dunia, termasuk masyarakat sepak bola, biar rakyat Israel sendiri protes pada pimpinannya bahwa hentikanlah peperangan kekejian itu. Ini fakta. Jadi mohon maaf, perdamaian yang diharapkan dari kehadiran sepak bola bisa mendamaikan itu sangat jauh panggang dari api. Yang jelas pada saat ini rakyat mendukung apa yang dilakukan Pak Presiden Soekarno. Dan kita lihat gubernur tadi Bali itu bersemangatnya tentu juga akan merasa malu, ya, bahwa pimpinannya, ya, idolanya itu menolak dengan gagah
bahkan mengalahkan Amerika kami setrika, Inggris kami linggis. Itu semangat dari rakyat yang haus akan punya pemimpin yang mempunyai ketegasan, mempunyai kelamin dalam bersikap. Saya kira mungkin ini Pak Yusuf Kalla adalah senior yang kami hormati, tetapi dalam masalah ini kita bicara masalah Israel. Ini masalah akidah kalau dari umat Islam yang tidak bisa kita bantah. Ya. Kita sebagai orang Muslim, Allah jelas mengatakan walan tardoan kal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Ya, tidak akan pernah ridho orang-orang Israel dan Nasrani itu sampai kamu mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Tegaskanlah kul innal hudallahu wal huda, bahwa petunjuk kita adalah petunjuk Allah yang sebenarnya. Wala ini tabata ahwa'um ba'daladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi mi wali wala nasir. Kalau kamu tetap memaksakan padahal sudah ada kejelasan yang terang dari Allah, masih tetap menerima ya bujukan-bujukan, tipuan-tipuan mereka, maka malaka minallahi mi wali wala nasir. Aku bukan menjadi penolongmu. Allah mengatakan kalau kasarnya ente bertuhan sama yang lain, aku Tuhanmu, udah aku anjurkan begini tetap melawan. Itu dari sisi Islam. Tapi kita tidak membawa menjunjung tentang negara yang mempunyai konstitusi terhadap penjajahan, apalagi di preambul terdepan dari Pancasila itu penjajahan adalah di atas penjajahan di atas ini harus kita hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu saya kira. Nah, saya akan coba mengecek di samping kami ini tadi disampaikan Mas Haji ada Bapak Yandi, ya, salah satu pengurus DMI. Ya. Coba kita tanya apakah orang Dewan Masjid di tingkatan grassroots itu menyetujui menyetujui tentang kehadiran Palestina, Israel. Gimana menurut Pak Yandi? Ya gini Om Lim, sebenarnya semua tadi dijelasin Om Lim masalah Israel, bahwa kita kan merujuk kepada konstitusi. Ya. Konstitusi itu di kita bahwa Israel itu kita masih tidak ada hubungan bilateral, nggak ada kan? Nggak ada, gitu kan? Nah makanya kita dari situ aja ngelihatnya. Kalau kita sebagai pribadi ataupun saya sebagai pengurus kan di Dewan Masjid sebenarnya kan saya ini Dewan Pengurus Masjid Indonesia itu ngebantu ke tingkat dari kelurahan, kecamatan, tuh sampai provinsi gitu kan, ngebantu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, dan motonya itu DMI itu memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Begitu kan? Nah, kalau sampai masjid-masjid aja kita nggak bisa dimakmurkan karena kejadian banyak peperangan di Palestina dan Israel, gimana kita mau memakmurkan gitu kan? Kan di Israelnya, di Palestina kan ini kan masih dibombardir gitu kan? Ya kita ngeliat dari situ aja, gitu kan? Gimana kita mau memakmurkan masjid gitu? Nah kebetulan mungkin Pak Yusuf Kalla ini kan sebagai Dewan Ketua, ya kita nggak tahu nih bicaranya nih sebagai Dewan Ketua atau sebagai pribadi gitu kan? Nah kita kalau dari tingkat-tingkat kita di bawah nih dari awal juga menolak gitu kan hadiran tim sepak bola Israel itu untuk bertanding di sini, karena dari situ udah dijelasin banyak oleh Om Ling bahwa banyak terjadi hal-hal yang buruk gitu kan. Gitu mungkin itu aja dari kita sih. Baik, malah saya kepengen jadi host sekarang ini. Tapi tadi ada kabar bagus nih Om. Siap. Kasih lihat lagi teman-teman, ini ada berita baru di FIFA.com. Jadi situs resminya FIFA. Ini beritanya baru Wednesday 29 Maret 2023 jam 10:22.00. Barusan ya. Baru. Dan itu judulnya FIFA removes Indonesia as host of FIFA U20 World Cup 2023 lah gitulah ya. My English is Sunda English, Sunglish. Ya. Nah, jadi kalau kita baca beritanya intinya setelah bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI, Ketua PSSI Erick Thohir, FIFA has decided due to the current circumstances to remove Indonesia as the host. Nah, jadi emang benar di remove teman-teman. Jadi host baru akan diumumkan secepatnya dan bla bla bla.
dan bla 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 dan bla 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 lah. Pokoknya jadi intinya gitu. Jadi Iya. kita udah nggak jadi host nih Om. Jadi jelas tadi saya sampaikan bahwa FIFA itu sudah meremove juga misalnya dari Rusia ya, Iya. karena sedang ada invasi dan gara-gara itu dia tidak bisa ikut. Nah sekarang Indonesia bersikap yang sama terhadap seperti yang diharapkan ya, terhadap Israel yang jelas mungkin jauh lebih kecil lah ya penyerbuannya terhadap Gaza dibanding Rusia ke Ukraina. Dia dengan sikap rakyat dan belum sikap pemerintah ya. Dia tahu bahwa keinginan beberapa pejabat yang tidak tahu sejarah lah, saya sebut saja adalah ketua PSSI yang sekarang ini. Ya, kita sangat menyayangkan sikap beliau seolah-olah terus menjadi bertanggung jawab sekali. Wah nanti bagaimana dunia sepak bola Indonesia dan sebagainya. FIFA ini sudah mencoba mengadu domba, dan sengaja seperti itu. Kemudian dia meninggalkan, meremove, kemudian kita ribut dengan dengan penguasa. Mantapkan saja kalau penguasa kepengen dicintai oleh rakyat, kepengen dicintai oleh bangsanya sendiri, ya, terhadap FIFA yang tidak melakukan keadilan terhadap seperti itu. Contoh saja Bung Karno gitu. Oh iya. Contoh saja Bung Karno, Anda akan dihargai. Berani coba ya, rasakan bagaimana melatih menjadi pemimpin yang punya kelamin, mempunyai warna sikap. Dan saya kira insya Allah rakyat Kanjuruhan pun yang masih sakit hati nih terhadap pengurus-pengurus PSSI dan namanya FIFA juga tidak memberikan kepedulian sanksi dan lain sebagainya. Ini masih sakit hati. Sehingga kalau bersikap kepada FIFA seperti itu, mungkin akan tumbuh kecintaan masyarakat. Saya kemarin ngobrol sama dengan Pak Sarman ya, ketua PSMBI ya, Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Dia kecewa juga dan bahkan mundur di dalam pertarungan perebutan pengurus PSSI karena dianggap ada bau-bau yang tidak sedap. Nah itu fakta mengapa Bung Karno sampai jengkel seperti itu, dihentikanlah kegiatan-kegiatan Israel, kekayaannya diambil alih, kemudian dibuat yang berfungsi untuk rakyat di Malang dan di Surabaya, bahkan gedung RRI itu ternyata bekas asetnya Yahudi dan Israel. Tidak membanggakan kita? Apakah kita khawatir kemudian tidak berhubungan dengan Israel, kemudian ekonomi kita menjadi ambruk? Enggak ada kaitannya. Yang ada kalau kita menjalin, kita sangat rugi. Mereka penduduk kecil, kita penduduk besar, misalnya mau saling ekspor impor. Berapa gelintir yang mereka mau menerima barang dari Indonesia? Dan tentu belum mau juga, karena kualitasnya memang secara fakta dia lebih bagus. Sementara dia bisa mau ekspor untuk kebutuhan rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Satu kerugian. Jadi gitu. Jadi saya kira mungkin sampai jauh ke sana berpikirnya. Saya tidak mengajari dari dalam rangka Pak JK tadi, tetapi itu pandangan dari masyarakat dan akan sangat senang sekali kalau justru pemimpin-pemimpin itu membela apa yang diinginkan oleh rakyat dalam rangka memperkokoh konstitusi Indonesia. Begitu. Wah, kita nggak sabar nih nunggu komentar dari Dewan Masjid Indonesia di grassroots. Gimana? Udah dibatalin sama FIFA, Bos? Oh, udah dibatalin. Tapi tetap kan bahwa kita minta kejelasan gitu. Kejelasan apa? Kejelasan maksudnya dari pejabat-pejabatnya udah nih, kalau misalkan emang bisa nggak usah datang, udah nggak usah. Kita kan dari bawah nih menolak. Kan udah nggak jadi acaranya. Acara nggak jadi, kalau tetap mesti didatengin bagaimana nih? Mau datang gimana kalau nggak ada? Ya kalau mungkin begitu, kalau mungkin. Kalau udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa, kita girang. Paling minta penjelasan aja. Iya, kalau itu kan pendapat dari Dewan Masjid Indonesia itu karena Pak Yusuf Kalla sebagai ketua gitu kan. Tetapi penting di tingkat cuman dari tingkat kita ini sebenarnya kan kita menolak. Dari tingkat kita kan juga banyak ikutin perkembangan nih. Dari demo dari tingkat grassroots pengurus DMI harus menjalin komunikasi di tingkat bawah, sebagaimana MUI juga menjalin MUI seluruh Indonesia ya, dan sudah menyatakan sikap. Betul. Jadi kita umat Islam baik yang di MUI, yang Dewan Masjid, yang di yayasan-yayasan semua Islam. Ya mudah-mudahan ntar dari tingkat-tingkat kecamatan, tingkat
kabupaten, tingkat provinsi mengeluarkan sikap juga, Ya, gitu ya kan? DMI maksudnya. Iya DMI, kan kalau MUI udah tinggal DMI gitu kan. Mudah-mudahan tapi ntar apakah relevan iya, karena FIFA udah acaranya udah nggak mungkin udah digelar nggak di mungkin Indonesia, digelar saat di ini. Indonesia. Tapi Iya. sebenarnya yang kemarin ya, jadi bahwa ada pejabat yang mendukung dan ada pejabat yang menolak. Nah itu mungkin yang akhirnya membuat kita menjadi tahu, oh dia ternyata begitu gitu ya. Ya benar. Kita tahu jadinya yang sebelah kiri mana, sebelah kanan mana. Itu penting itu Pak Iya. Haji. Karena ini udah mau pemilu teman-teman. Mm-mm. Jadi Tapi kita saya tahu mau dukung siapa. hubung Ya, gimana, dengan Mas Haji ini ya. Beliau ini adalah YouTuber senior. Oh iya betul, Ya. benar. Kan pasti banyak komunikasi dengan para YouTuber, para wartawan. Kalau mereka sebenarnya mendukung yang mana sih, Bang Haji? Menolak lah. Hah? Menolak ya, sebagai wartawan menolak ya. Nah, kalau yang di medsos istilahnya yang Media sosial bukan medsos tapi media konvensional, mainstream. Mainstream ya dia Itu kok memuat pertanyaannya sepertinya kan kayaknya memancing-mancing, tapi sebenarnya mereka sendiri seperti apa, Bang? ya kan itu clickbait ya, untuk rating naik ya kontennya harus menarik ya. Kalau saya lihat ya misalnya tadi yang berita di TV One itu menggunakan Pak Yusuf Kala misalnya disebut sebagai ketua umum Dewan Masjid. Betul. Ya mungkin sebelumnya metodenya pasti udah ngomong dulu ke Pak Yusuf Kala mau sebagai apa nih gitu oleh reporternya gitu, mungkin sepakati ketua Dewan Masjid. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga kalau menggunakan jabatan itu gitu. Dan jadi isinya lebih menarik kalau pakai Dewan Masjid karena ketua Dewan Masjid soal dalam itu tidak menolak kedatangan timnas Israel. Emang itu lebih relevan sebenarnya. Tapi kan itu dari sisi berita jadi lebih menarik ya karena relevan gitu. Jadi kalau saya lihat sih apapun ya berita itu baik di media konvensional, media mainstream konvensional maupun new media seperti sosial media, semua yang kontroversial itu pasti menarik. Sudah biasa. Jadi bumbu ya. Boom. Tapi yang saya perlu tahu sebenarnya hati mereka tuh sebenarnya juga sama ya dengan denyut jantung rakyat. Saya percaya ya hati most of kebanyakan orang Indonesia itu menolak kedatangan timnas Israel ya. Karena kan kita sering banget melihat video-video kekejaman sering banget tuh udah gitu kan ya gitu deh tahu sendiri semua. Nah tapi teman-teman satu hal ya yang menarik adalah Dewan Masjid Indonesia ini memang bukan hanya Dewan Masjid ya tapi ya seperti ini pegiat-pegiat masjid seperti Haji Yadi ini yang di level grassroots yang di kampung ini memang harus lebih banyak untuk speak up sekarang yang untuk membela kepentingan umat Islam Pak Haji Yadi. Ya, Insya Allah. Ini Pak Haji Yadi ini keren loh. Beliau ini pengusaha Allahumma sholli ala Muhammad. seluler dan sekarang pengusaha streaming. Jadi kalau ada channel namanya Bos Streaming itu channelnya Pak Haji Yadi. Jadi jangan dikira pengurus Dewan Masjid itu cuman ngurusin urusan masjid saja ya. Dia justru kita nih sebagai pengusaha harus banyak memakmurkan masjid. Ya. Kita yang udah bisa ikut serta dalam hal kegiatan-kegiatan masjid kan kita ngisiin waktu nih buat kita nyari ngambil keberuntungan. Ini kan kita kan di masjid itu kan ngambil keberuntungan kita. Iya. Ngambil keberuntungan biar kita bisa menjadi untung dari masjid. Ya, itu. Ya, Mudah-mudahan aja pernyataan dari Pak Yusuf Kala itu bukan mewakili dari Dewan Masjid, Masjid, tapi mewakili gitu kan. pribadi. Yang mewakili pribadi, mudah-mudahan seperti itu. Karena Iya. kan memang di situ dia sebagai jabatannya ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang seperti tadi Pak Haji bilang, ya supaya menarik gitu beritanya. Iya, Iya kan? yang relevan ya itu. Iya, emang dia sebagai ketua. Kalau dulu sebagai wakil, dia ngomong sebagai wakil. Gitu. Jadi begini Mas Haji, Ya Om, supaya jangan masyarakat itu dibodoh-bodohin. Kalau Israel tidak main di sini, kemudian dunia persepak bolaan kita kemudian menjadi tidak berprestasi, nggak ada kaitannya sama sekali. Prestasi sepak bola itu bukan ditentukan dengan hal-hal yang seperti itu. iya. Bagaimana membuat kaderisasi yang hebat secara profesional, Betul. lakukan itu saja. Ya, Ketua PSSI nggak usah malah mengaduk-aduk persoalan-persoalan yang menjadi perpecahan
di masyarakat sepak bola Indonesia sendiri dengan seperti itu. Nah, justru sikap-sikap yang seperti dikucilkan kemudian dia melakukan latihan itu banyak sekali di negara-negara yang sedang dalam keadaan kemunduran, tetapi sepak bolanya maju. Itu karena tentu memang diurus secara benar gitu. Nah sekarang diurus saja secara benar persepak bola Indonesia. Ya, saya yakin kalau FIFA itu melakukan hal-hal yang katakanlah seperti kekanak-kanakan meremuk Indonesia, kemudian Indonesia tidak boleh ini lagi, dia tidak menghormati hak masalah azazi di Indonesia, dan saya yakin akan dikecam juga nanti oleh masyarakat dunia. Jadi itu kita harus yakin itu Mas Haji. Ya, jadi sebenarnya berita dari FIFA malam ini jam 10 ini yang menyatakan udah remove, Indonesia di remove dari host dari Piala Dunia U20 2023 ini sebenarnya ini bikin ini selesai sebenarnya perdebatannya. Udah nggak ada lagi ya, udah nggak ada perdebatan lagi nih. Tapi tentu saja ada ibrohnya. Nah, itu yang penting. Nah, Haji Yandin yang paling tahu nih sebagai orang yang setiap hari di masjid. Apa nih ibroh yang bisa kita dapat dari ramainya soal penolakan, kontroversi penolakan dan penerimaan tadinya timnas Israel ini, debat-debat ini. Kan tadi udah diomongin banyak sama Om Lim gitu kan. Kalau kita tuh apa sih istilahnya, bahwa kita tuh selalu apa tuh tadi tuh yang ayat yang ya kan alam tardo ya kan? Iya, kita tuh akan selalu diojok-ojokin supaya kita ngikut dia gitu. Nah kan sekarang kan masalahnya dia kan cuma buka gitu kan. Nah kita umat Islam gimana reaksinya nih? Nah itu dia gitu kan, reaksinya gimana kita jadi tahu nih reaksi yang sebelah kanan siapa, yang sebelah kiri siapa, asal jadi tahu lawannya mana, temennya mana gitu. Itu doang, kita cuma pengen tahu, dia cuma ngebuka doang. Ini cara Allah ya, menunjukkan kepada kita ya. Iya, ngebuka doang gitu kan. Ini akhir zaman banyak banget ditunjukin ya. Iya, ditunjukin ntar siapa yang ini pengen lihat umat Islam gejolak gak gitu kan. Nah kita kan tetap gitu kan pada iman kita. Gitu, itu doang kita. Kalau nolak gitu, konstitusi aja udah nggak boleh. Gimana kita nggak mau nolak kan gitu. Itu doang paling dari kita sih. Ya, Om Lim, ibrohnya apa Om Lim? Ya, kita banyak belajar ya terhadap masalah kepribadian yang selama ini mungkin tidak terurusi masalah kayak gini. Orang-orang ternyata sekarang mendapat pelajaran baru terbuka bagaimana berpikir dengan akal sehat. Bung Karno itu dalam penolakan ini tidak menggunakan agama, tapi menggunakan akal sehat. Kita tahu bahwa agama itu sangat menjunjung akal sehat. Bagaimana harus berbuat baik terhadap negara yang sangat berjasa kepada kita, dan bagaimana menyetujui atau kita tidak menjadi orang yang hipokrit secara konstitusi seperti ini tapi kita seperti ini. Nah ini bagaimana belajar kemantapan untuk menjadi orang yang tidak hipokrit, orang yang munafik ya. Misalnya yang sekarang jadi berat bangsa ini, misalnya dipaksa-paksakan kita untuk meminta maaf kepada PKI misalnya. Ini satu hal yang perlu menjadi kajian, bahwa itu tidak semudah itu. Karena kalau kita minta maaf berarti ada yang bersalah. Yang bersalah siapa ini? Rakyat dan TNI. Yang sudah menjadikan PKI itu memang menjadi sebuah hal yang terlarang. Dan dengan mudahnya seperti itu. Nah, ini mengapa menjadi mudah juga menerima Israel ini, karena memang sudah mudah melakukan hal-hal yang ini adalah konstruktif yang harus dibentuk di dalam masyarakat bangsa Indonesia ini, bahwa menasihati kan juga tidak harus dari penguasa, bisa juga rakyat menasihati kalau sudah penguasa melenceng gitu. Nah dalam masalah Palestina ini juga rakyat menilai ini sangat melenceng gitu loh. Mengapa yang hal dulu dilulukan masyarakat, sikap Soekarno ini sekarang seolah-olah mau direduksi atau dirubah.
Kan ini nggak fair gitu loh. Kalau mau melakukan, lakukanlah di tingkat misalnya pembicaraan di DPR, ya, di di pemerintah sekalipun dibicarakan, jangan diputuskan atas dasar tekanan. Ini yang saya kira ibrohnya, insya Allah kita mengambil pelajaran yang penting, bagaimana arti sebuah konsekuen, ya, mencintai konstitusi. Ya. Kalau memang mau merasa akan terjadi perubahan, ya rubah aja konstitusi. Kira-kira terjadi keributan nggak? Kan pasti akan ribut gitu. Saya kira mungkin itu Mas Didi. Oke, teman-teman. Ya cukup jelas ya, kayaknya nggak usah diperpanjang lagi. Nggak usah. Udah ngantuk ini dan ya udah Indonesia juga udah gagal tuh. Tapi teman-teman pasti suka dengan pemaparannya Haji Yandi, karena ini menarik sebenarnya. Haji Yandi ini khas. Ya. Haji Yandi besok-besok akan kita tampilkan lagi teman-teman. Banyak yang bisa kita bahas. Karena Haji nih yang hebat mah. Haji Yandi ini khas ya, gaya Betawinya asli, dan cara berpikir grassroots-nya itu orang Indonesia kebanyakan tuh kayak gini. Allahumma sholli ala. Ini teman-teman politisi, teman-teman ya, politisi juga termasuk tokoh-tokoh, berpikirlah seperti cara berpikir orang kebanyakan. Ya kan Om ya? Iya. Kita cuma ngikutin orang-orang tua dulu. Iya, orang tua dulu. Iya, orang tua dulu begini, kita ngikutin gitu kan. Dan presiden kita dulu begini, nggak pernah ada yang mau masuk. Ya udah kita ikutin. Dan wisdom orang tua dulu, kalau agamanya Islam, ya pasti mengikuti. Oh iya, ngikutin. Wisdom dari Islam, gitu kan. Nah, itu teman-teman penting kan. Dan wisdom dari Islam adalah menentang penjajahan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.